Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Baiklah, perkenalkan saya Hilfa Arhanum dengan NIM 2316 1420 11010. Prodi S1 Keperawatan kelas A. Baiklah, saya akan menjelaskan kembali materi kewarganegaraan dari yang pertama sampai yang keenam, yang terakhir. Baiklah, materi yang pertama yaitu dasar pemikiran dan urgensi kewarganegaraan. Menurut Sumantri 2001, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang semua itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak dalam demokratis dalam mempersiapkan demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Materi kedua, dasar historis, yuridis, dan sosiologi kewarganegaraan. Yang pertama, dasar historis. Pendidikan kewarganegaraan pertama kali didirikan oleh organisasi penggerak dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan keinginan untuk menjadi negara yang merdeka. Yang kedua, dasar yuridis. Kewarganegaraan Indonesia lahir sebagai hasil konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan kebijakan pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Yang ketiga, dasar sosiologis. Kewarganegaraan Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Baiklah, materi yang ketiga, konsep dan urgensi identitas nasional. Identitas adalah tanda atau penanda yang membuat Anda berbeda dari orang lain. Identitas biasanya berlaku untuk identitas yang sifatnya pribadi atau personal. Sebagai contoh, orang dikenal dengan nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan atribut lainnya yang umumnya disebut identitas diri. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus berusaha memiliki identitas nasional agar negaranya dapat dikenal dan dibedakan dari negara lain. Materi yang keempat adalah dinamika dan tantangan identitas nasional. Yang pertama, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini hilangnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti kurangnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesatuan, kepedulian, dan lainnya. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan dalam sikap dan perilaku sehari-hari, seperti perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, tidak disiplin, malas, merokok di tempat umum, dan membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme telah memudar yang dimana orang kebanyakan mencintai produk barang asing daripada produk sendiri. Lebih bangga dengan prestasi bangsa asing daripada prestasi bangsa sendiri. Keempat, lebih menyukai lambang dan simbol asing daripada simbol bangsa sendiri, dan lebih suka menyanyikan musik asing daripada lagu nasional dan daerah sendiri. Materi yang kelima, konsep dan urgensi integritas nasional. Sebuah negara bangsa selalu berusaha untuk menyatukan keanekaragaman penduduknya agar mereka memiliki rasa persatuan. Keinginan untuk bersatu dan bersedia membangun kesejahteraan bersama, integritas nasional dapat dipahami dari dua perspektif, yaitu terminologi dan etimologi. Pengertian etimologi, integritas nasional berarti mempelajari asal-usul kata pembentuknya. Etimologi adalah bidang yang mempelajari asal-usul kata, sejarah, dan perubahannya. Materi yang keenam dan yang terakhir adalah landasan integrasi nasional. Yang pertama, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suryo 2002, ada 3 mode dalam integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi Indonesia, yakni model integrasi Imperium Majapahit, struktur kemaharajaan berpusat di satu tempat,
Konsetris pertama adalah wilayah inti kerajaan Nagaragung, yaitu Pulau Jawa dan Madura yang diperintahkan langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Konsetris yang kedua adalah wilayah di luar Jawa yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom disebut mancanegara dan pasisiran. Model integrasi kolonial disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada awal abad 20 dengan wilayah terentang dari Sabang sampai Merauke. Model integrasi nasional Indonesia merupakan proses berintegrasi bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945. Yang kedua, perkembangan integrasi Indonesia. Faktor yang menentukan suatu tingkat integrasi suatu negara adalah: yang pertama, adanya ancaman dari luar; yang kedua, gaya politik kepemimpinan; yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik; yang keempat, ideologi nasional; dan yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Baiklah, itulah ringkasan yang menurut saya dari materi yang pertama sampai yang terakhir. Sekian, salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi untuk penerimaan mahasiswa baru sudah memasuki gelombang ketiga loh. Nah, buat teman-teman yang pengen mendaftarkan diri bisa langsung kunjungi link yang ada di bawah ini. Jadi teman-teman cukup mendaftar melalui online saja. Dadah. Nah, selain melalui online, teman-teman juga bisa langsung datang ke kampus buat melakukan pendaftaran secara langsung.